Assalamualaikum teman-teman, seperti biasa sebelum mulai Mimin mendoakan semoga teman-teman semua selalu dalam keadaan sehat walafiat. Oke, kali ini kita akan melanjutkan Martial Master versi novel bagian 1640. Bagi yang baru bergabung, selamat bergabung, dan bagi yang belum subscribe dulu lah agar Mimin tambah semangat lagi nih bikin videonya. Oke, kalau sudah kita langsung masuk ke isi ceritanya. Ini jelas tidak sebanding dengan transendensi tingkat pertama. Akan tetapi sekarang kekuatan seperti itu telah terkoyak oleh ahli transendensi tingkat pertama seperti Qingchen. Lalu bagaimana mungkin mereka tidak terkejut? Dan juga bagaimana mungkin mereka tidak panik? Tuan Dewa Sipang, Anda sangat mengecewakan saya. Apakah ini metode Anda itu? Hanya ini, kata Qingchen. Di hadapan semua orang, Qingchen tampak menghina. Dirinya sangat kecewa dengan kekuatan Dewa Sipang. Dalam hal ini, kamu tidak perlu hidup lagi. Matilah, kata Qingchen. Setelah mengatakan itu, sosok Qingchen tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Tidak baik. Dewa Sipang memiliki ekspresi yang tampak ngeri dan dia mundur dalam sekejap. Saat berikutnya, sebuah pedang melintas dan menghantam Dewa Sipang dengan cepat. Dengan suara berdentang, tanda pedang segera muncul di tubuh Dewa Sipang. Kurang ajar, kata Dewa Sipang. Ekspresi keganasan muncul di mata Dewa Sipang. Dia mengatupkan kedua tangannya dan aura 4 arah transenden bangkit kembali darinya. Saya ahli transendensi tingkat 2, Anda tidak mungkin dapat menyakiti saya, teriak Dewa Sipang, dan boom, sumber kekuatan muncul. Dan Dewa Sipang sebenarnya saat ini membakar asal-usulnya sendiri. Pada saat kritis ini, dirinya tidak terlalu peduli dan hanya bisa berjuang untuk hidupnya. Meskipun sangat memalukan untuk bisa membakar asal-usulnya di bawah hadapan dari seorang transenden tingkat pertama. Namun menghadapi situasi di depannya, dirinya tidak lagi terlalu peduli. 4 penjuru kembali ke asal dan yang terbatas itu abadi. Duar, dalam sekejap 4 pilar batu besar muncul dari segala arah di dunia ini. Keempat pilar batu ini menjulang ke langit, masing-masing pilar berisi kekuatan khusus, dan itu berdiri di kehampaan yang tak berujung. Dari 4 pilar batu ini, rune kuno muncul satu demi satu, berubah menjadi gelombang semangat juang yang melonjak, dan langsung menyatu ke dalam tubuh Dewa Sipang. Pergilah ke neraka! Dewa Sipang berteriak, wajahnya tampak garang dan tiba-tiba melayangkan tinju ke depan Qingchen. Dengan satu tinju, langit runtuh dan bumi hancur. Langit berbintang tak berujung langsung merobek jurang sepanjang ribuan mil menelan ke arah lokasi Qingchen. Namun pada saat suara menakutkan menelan Qingchen, sosok Qingchen telah menghilang dari antara langit dan bumi. Apa? Kata Dewa Sipang. Dirinya terkejut melihat sosok Qingchen menghilang, dan saat berikutnya perasaan krisis yang kuat datang dari belakangnya dan tanpa sadar dia membalas dengan pukulan ke arah belakang. Dengan keras, cahaya pedang yang menakutkan menghantam langsung kepada tinjunya, memaksanya terbang sejauh puluhan ribu kaki. Kekosongan di belakangnya langsung hancur lapis demi lapis. Aliran darah meluap dari tinjunya dan lukanya begitu dalam sehingga tulangnya terlihat. Aliran energi pedang dingin yang menakutkan terus mencoba mengalir ke tubuhnya melalui luka tersebut. Anda! Dewa Sipang berteriak dengan kaget dan juga marah, tetapi sebelum dia selesai berbicara, Qingchen telah menghilang dari tempatnya lagi. Dewa Sipang tidak berkata apa-apa dan buru-buru mundur lagi. Di saat dia melangkah mundur, sinar cahaya pedang muncul dari segala arah. Cahaya pedang ini sepertinya muncul dari udara tipis, tiba-tiba muncul di sekelilingnya, sehingga dirinya hanya bisa mengerahkan sumber di tubuhnya untuk melawan. Tidak. Di tengah raungan yang melengking, cahaya pedang memenuhi langit dan menimpa Dewa Sipang, langsung memotongnya seperti manusia berdarah. Di bawah pengawasan semua orang, Dewa Sipang mundur dengan gila. Sementara Qingchen dia terus mendekat, dan sinar cahaya pedang terus meledak darinya, terus meninggalkan luka di tubuh Dewa Sipang. Hal itu membuat semua orang tercengang. Seseorang dengan tingkat 2 transendensi sebenarnya dikejar dan dipukuli oleh seseorang di ranah transendensi tingkat pertama. Adegan ini membuat semua orang bahkan hampir tidak dapat mempercayai matanya. Leluhur kegelapan, pergi dan bantu Dewa Sipang, kata leluhur keluarga Tuoba.
Matanya menyusut ketika dia melihat ini dan dia segera meraung kepada leluhur kegelapan. Karena jika ini terus berlanjut, Dewa Sipang mungkin akan benar-benar mati di tangan Qingchen. Dan ketika saatnya tiba, keduanya akan bertarung melawan penguasa istana Anyao dan Qingchen. Dan kesulitan menghancurkan istana Anyao akan meningkat pesat. Baik, leluhur klan kegelapan juga merasa ketakutan saat ini. Dirinya langsung melompat dan langsung melarikan diri dari kelompok pertempuran antara penguasa istana Anyao dan leluhur keluarga Tuoba. Dan lalu dengan keras dirinya berubah menjadi aliran cahaya gelap yang menakutkan dan bergegas menyerbu ke arah Qingchen. Qingchen hati-hati ketika melihat ini. Wajah penguasa istana Anyao berubah drastis dan dia meraung kepada Qingchen. Kekuatan gelap yang menakutkan naik ke langit dari tubuhnya. Dengan keras dia akan keluar dari penindasan leluhur keluarga Tuoba dan pergi untuk membantu Qingchen. Lalu penguasa Anyao, lawanmu adalah aku, kata leluhur klan Tuoba itu. Dia menus dingin. Segera bendera pertempuran kuno tiba-tiba muncul di tangannya. Begitu bendera pertempuran kuno ini muncul, itu langsung melepaskan kekuatan luar angkasa kuno dan gelombang kuno rantai luar angkasa meledak keluar lalu memblokir area di sekitar dalam sekejap. Memblokir kekosongan dalam jarak ribuan mil. Kurang ajar, kamu benar-benar mengambil semua harta karun ini, kata penguasa istana Anyao. Dia berkata dengan kaget dan juga marah. Selama kamu menghancurkan Anyao Mansenku, apa artinya harta karun ini? Itu hanyalah belaka, kata leluhur klan Tuoba. Dia mencibir dan lalu dengan cepat mengaktifkan bendera perang kuno. Rune luar angkasa kuno yang tak terhitung jumlahnya benar-benar memenjarakan kekosongan, sehingga mustahil bagi penguasa istana Anyao untuk bisa bergegas keluar dalam waktu yang singkat. Sementara pada saat ini leluhur klan kegelapan mengambil langkah maju dan kekosongan tak berujung sepertinya terkompresi olehnya. Dia langsung menghilang di belakangnya dan dia sudah muncul dengan cepat ke arah pertempuran Qingchen dan Dewa Sipang. Qingchen, hati-hati, teriak Pang Muling. Dia juga buru-buru berdiri untuk membantu. Nona, kembalilah, kata Raja Bismolao dan Tuan Jongkong. Mereka berdua buru-buru menghentikan Pang Muling. Anda hanya akan menghalangi jika Anda naik. Jika Anda menunggu lebih lama lagi, Anda tidak boleh mengganggu Qingchen. Wah, aku tidak menyangka kamu telah tumbuh sejauh ini setelah tidak bertemu satu sama lain dalam waktu yang singkat. Aku tidak akan pernah membiarkanmu terus tumbuh. Matilah! Teriak leluhur klan kegelapan. Dia mendekati medan perang, tapi sebelum ada yang datang, aura gelap yang menakutkan sudah datang seperti gelombang pasang. Dia mengulurkan tangannya yang besar dan kekuatan kegelapan yang tak ada habisnya melonjak. Langsung berubah menjadi telapak tangan besar yang tingginya ratusan juta meter. Telapak tangan ini sangatlah besar, menutupi langit dan bumi, cukup untuk mengangkat bintang dan bulan. Ia dapat menghancurkan bintang dengan sedikit kejutan. Dalam sekejap itu meledak di atas kepalanya. Itu harus menghentikan serangannya terhadap Dewa Sipang. Aura kegelapan yang luas melonjak. Leluhur kegelapan, aku bahkan belum mencarimu, tetapi kamu sendiri yang datang kepadaku. Sepertinya kamu sudah tidak sabar, kata Qingchen. Di bawah telapak tangan besar gelap yang dilepaskan oleh leluhur kegelapan, pupil mata Qingchen menyusut dan dia meledak dengan cahaya dingin. Menghadapi serangan seperti itu, Qingchen tetap tidak bergerak dan tiba-tiba mengambil langkah ke depan. Seketika aura menakutkan keluar dari pedang karat misterius di tangan Qingchen. Potong! Teriak Qingchen dengan tajam dan lalu menebas dengan pedang karat misterius. Seketika cahaya pedang mencapai langit dan aura luar angkasa yang tak berujung melonjak darinya. Saya melihat energi pedang yang sangat besar menembus kekosongan. Energi pedang ini melonjak dengan pesat, langsung merobek jurang besar dari kehampaan di sekitarnya dan langsung tenggelam ke dalam jurang yang sangat besar. Dengan keras, dua kekuatan menakutkan itu pun bertabrakan dan telapak tangan besar yang dilepaskan oleh leluhur klan kegelapan meledak seketika, lalu berubah menjadi aura gelap tak berujung. Pada saat yang sama, energi pedang Qingchen juga tidak sepenuhnya hilang, tetapi tiba-tiba datang ke arah leluhur kegelapan. Apa? Leluhur klan kegelapan itu terkejut dan buru-buru melayangkan sebuah tinju. Seketika kekuatan tinjunya sangat kuat langsung membentuk ledakan yang mengerikan. Baru kemudian energi pedang Qingchen diblokir dan seluruh tubuhnya terbang mundur ribuan kaki dan lengan kanannya sedikit gemetar tampak ngeri.
Sungguh energi pedang yang menakutkan dengan kekuatan yang menembus ruang angkasa, kata leluhur klan kegelapan. Dia memandang Qin Chen dengan heran. Tanda pedang tak terlihat muncul pada tinjunya, dan jika dia tidak bereaksi tepat waktu sebelumnya, dipastikan dia akan terluka oleh pedang sebelumnya. Tidak heran Dewa Sipang bukanlah tandingan anak Qin Chen ini, gumam leluhur klan kegelapan. Di lain sisi, Qin Chen menebas seluruh klan kegelapan dengan satu pedang, dan sosok Qin Chen tiba-tiba menghilang ke dalam kehampaan. Qin Chen tiba-tiba muncul di samping Dewa Sipang dengan energi pedang yang tak terlihat meledak darinya. Membelah tanda ilahi langit, kata Qin Chen. Kali ini Qin Chen langsung menggunakan kekuatan magis spasialnya. Dalam kehampaan yang tak berujung, riak-riak luar angkasa yang aneh muncul. Riak-riak luar angkasa ini langsung menyebar. Dunia di depan mereka sepertinya telah berubah menjadi kaleidoskop dengan cepat memenjarakan Dewa Sipang. Tidak, Sipang di pin armor, lindungi aku, teriak Dewa Sipang. Pada saat kritis ini, Dewa Sipang buru-buru meraung dan dengan suaranya, aura kuno yang tak terhitung jumlahnya tiba-tiba muncul dari tubuhnya. Napas ini berkumpul menjadi sebuah baju besi sederhana melindungi Dewa Sipang. Dan pada saat armor itu terbentuk, duar. Kekosongan di dekat Dewa Sipang langsung hancur lapis demi lapis, dan kekuatan spasial yang tak terhitung jumlahnya tersebar ke segala arah. Jeritan melengking pun terdengar. Tubuh Dewa Sipang penuh dengan lubang, dan kekuatan ruang ada di mana-mana dengan retakan yang tak terhitung jumlahnya. Pada saat ini Dewa Sipang berlumuran darah, dirinya telah terluka parah, dan asal mula transenden di tubuhnya rusak parah. Jika bukan karena armor ilahi Sipang yang dia bentuk untuk melindungi tubuhnya pada saat kritis ini, maka cahaya pedang yang memenuhi langit sebelumnya sudah cukup untuk membunuhnya dan menghancurkannya berkeping-keping. Boom, seteguk darah hitam muncrat, dan asal-usul Dewa Sipang mulai runtuh di bawah serangan Qin Chen tidak mampu menahan erosi kekuatan ruang ini. Brengsek, kata leluhur klan kegelapan ketika melihat adegan ini. Ekspresinya dipenuhi dengan keterkejutan dan kemarahan. Dirinya tidak pernah menyangka bahwa ketika dirinya mengambil tindakan, Qin Chen akan dengan berani mengalihkan perhatiannya dan malah berurusan dengan Dewa Sipang terlebih dahulu. Kapan leluhur klan kegelapan yang agung mengalami penghinaan seperti ini? Dharma gelap. Leluhur klan kegelapan langsung meraung, dan bayangan gelap yang menakutkan langsung muncul dari tubuhnya. Di antara langit dan bumi, wujud luar biasa ini berdiri langsung berubah menjadi dewa kegelapan dengan 3 kepala dan 10 lengan yang tingginya puluhan ribu kaki. Hukum kegelapan melonjak dengan aura gelap yang tak berujung, seketika mengubah dunia ini menjadi kegelapan. 10 telapak tangan besar hukum kegelapan dengan kuat meraih Qin Chen, mengubah kekosongan dalam jarak 1 juta mil di sekitar Qin Chen menjadi ketiadaan. Membuat lautan gelap. Nenek moyang klan kegelapan. Kamu masih berani mengambil tindakan. Oke, bagus sekali. Karena kamu bersikeras mencari kematian, aku akan membantumu sekarang, kata Qin Chen. Seketika tubuh Qin Chen bergetar dan dia naik ke langit. Kesempatan bagus. Melihat ini, Dewa Sipang di samping tiba-tiba menunjukkan ekstasi di matanya. Dan boom, sosoknya bergoyang dan dia buru-buru mundur untuk mengevakuasi dirinya sendiri untuk keluar dari medan perang. Dengan tingkat kultivasinya, selama dia diberi waktu yang cukup, maka dirinya akan pulih dengan sangat cepat dan lalu kembali lagi ke medan perang. Ingin pergi, kata Qin Chen. Qin Chen melihatnya dengan dingin dan segera mencibir. Sebelum saat berikutnya, Qin Chen tiba-tiba mengangkat tangannya. Boom, sebuah pagoda sederhana tiba-tiba muncul di tangannya dalam sekejap dan langsung menekan Dewa Sipang. Pagoda itu sangat megah, melepaskan aura transendensi yang tak ada habisnya. Dengan cepat bertambah besar ukurannya, seperti gunung bintang raksasa setinggi ratusan juta kaki itu jatuh ke arah Dewa Sipang. Seluruh ruang di sekitar Dewa Sipang pun langsung terdistorsi, dan itu adalah pagoda Guyu. Kamu ingin menjebakku dengan harta karun? Kata Dewa Sipang. Dirinya sangat ganas di dalam hatinya. Orang ini sudah tidak ada lagi, tetapi dia masih ingin menggunakan harta karun untuk menjebaknya. Apakah orang ini berpikir bahwa dirinya mudah ditindas oleh hanya dengan harta karun? Dengan pemikiran di benak Dewa Sipang tidak dapat menahan diri dan segera kekuatan tak terbatas dari tubuhnya meledak dengan liar. Kekuatan tak berujung dari 4 arah langsung menghantam pagoda Guyu dengan keras. Duar. Pagoda Guyu hanyalah gemetar sedikit dan dapat benar-benar menahan serangan Dewa Sipang, dan pagoda Guyu tidak bergerak.
Apa? Harta macam apa ini? Kata Dewa Sipang. Dirinya tiba-tiba terkejut. Umumnya, harta karun transenden tidak dapat memblokir serangannya, tetapi pagoda ini benar-benar memblokirnya. Semuanya, aku serahkan Dewa Sipang ini kepadamu, kata Kincen. Dia tiba-tiba berbicara. Dan saat berikutnya, sosoknya bergoyang, menghilang ke dalam kehampaan sebelum kemudian muncul di depan Dharma leluhur klan kegelapan. Baiklah, serahkan kepada kami. Di bawah, Raja Bismo Lau, Tuan Jongkong, Tiangu, dan yang lainnya tiba-tiba tercengang. Ini, apakah Kincen sedang berbicara dengan mereka? Perlu dicatat bahwa selain Kincen, di antara orang-orang yang hadir, mereka adalah satu-satunya yang tersisa dengan transendensi tingkat pertama dan kekuatan untuk bertarung. Adapun orang lain dari Anio Mansion, mereka tidak dapat melakukan intervensi di medan perang. Hahaha. Aku sudah lama berada di sini dan akhirnya aku punya kesempatan untuk mengambil tindakan. Duar, sebelum mereka bisa menyelesaikan pikiran mereka, tiba-tiba suara tawa yang keras keluar dari pagoda Guyu dan saat berikutnya, bayangan naga besar terbang dan tiba di lautan alam semesta yang tak berujung dalam sekejap. Hahaha, apakah ini lautan kosmik? Luas, megah, dan sangat megah, sempurna untukku. Tuan Long dan aku akan menaklukkannya. Begitu bayangan naga ini muncul, ia berubah drastis dan seketika berubah menjadi naga raksasa yang panjangnya puluhan ribu kaki, menatap penuh semangat ke arah Dewa Sipang. Dan itu adalah leluhur naga Hong Huang. Sebenarnya ada makhluk hidup di dalam pagoda ini. Di bawah, semua orang langsung tercengang melihatnya. Pada saat yang sama ketika leluhur naga muncul, boom, boom, boom. Aura menakutkan tiba-tiba muncul dari pagoda Guyu dan saat berikutnya sosok lainnya naik ke langit dan dengan cepat menjaga tepi pagoda Guyu, masing-masing memancarkan transenden yang mengerikan. Napas itu adalah Yukiansu dan yang lainnya. Di atas laut kosmik yang tak berujung, sosok-sosok ini memancarkan aura menakutkan transenden muncul dengan jelas di hadapan semua orang. Itu adalah Yukiansu, Jiruyu, Chen Sisi, Sangguan Waner, leluhur suci semua darah, dan juga leluhur naga purba Hong Huang. Mereka semua menjulang tinggi dan masing-masing dari sosok mereka memancarkan aura transenden yang menakutkan. Mereka digantung di atas pagoda Guyu menutup dunia. Ini, apa ini? Di bawah melihat itu, ekspresi semua orang berkaca-kaca dengan rasa tidak percaya di mata mereka. Ini apa yang sedang mereka lihat? Sekelompok pria kuat di ranah transenden tiba-tiba muncul dari pagoda yang misterius itu. Apa-apaan ini? Sekelompok orang di bawah tampak bingung. Harta macam apa sebenarnya pagoda ini? Itu dapat menampung begitu banyak orang kuat di ranah transenden. Jika hanya untuk menampung satu ahli transenden dan beberapa rata luar angkasa memang memiliki fungsi seperti itu. Tetapi Kincen membawa pagoda ini dan keluar dari tanah telarang gelap sebelumnya. Artinya tanah telarang gelap sama sekali gagal untuk mendeteksi gangguan orang luar. Ini jelas bukan sesuatu yang bisa dilakukan oleh harta karun biasa. Hei, orang-orang ini. Setelah melihat Chen Sisi dan yang lainnya, semua orang yang ada di bawah kembali tercengang lagi. Bagaimana bisa ada orang yang begitu menakjubkan dan cantik di dunia ini, dan bahkan jumlahnya lebih dari satu. Pada saat ini semua pria dan bahkan semua wanita di tempat telarang Anio merasa putus asa. Saudari-saudari ini, kata Pang Muling, pada saat ini Pang Muling juga sudah menjadi wanita tercantik di wilayah 13 Selatan dan dirinya dikenal sebagai wanita tercantik di wilayah 13 Selatan. Namun ketika Pang Muling melihat keempat wanita cantik seperti Chen Sisi, Yukiansu, Jiruyu, dan Sangguan Waner, dirinya tidak bisa menahan diri untuk tidak tergerak oleh penampilan mereka. Temperamen keempat orang ini di depan Pang Muling masing-masing memiliki kelebihannya masing-masing, yang itu tidak kalah dengan dirinya, bahkan mungkin dirinya lebih buruk daripada mereka. Hal itu membuat Pang Muling sedikit insecure. Tes.